Dunia semakin heboh, pemain seharga 1 triliun Ian Maatsen eligible gabung timnas. Menyesal pernah tolak King Indo, Ian Maatsen kebelet jadi WNI. Dibuang Sintayong, Asnawi gacor di Liga Thailand. Striker tajam sekaligus anak emas, siap perkuat timnas dan bikin Sintayong bangga. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan. Baiklah, tanpa banyak bacot-cocot, langsung saja pasang spiral kalian, kencangkan alat pengaman, dan ceki cerot. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Dunia semakin panas, pemain seharga 1 triliun Ian Maatsen eligible gabung timnas. Isu Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI kembali mencuat. Sosoknya bisa menjadi pemain dengan harga pasaran selangit di Asia Tenggara hingga nyaris menembus 1 triliun. Ian Maatsen kembali jadi sorotan publik tanah air karena unggahan perwakilan KNVB di Indonesia lewat akun Instagram resmi @orangeindonesia. Dalam unggahan tersebut, akun Instagram perwakilan KNVB mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Ian Maatsen duduk bersama Mads Hilgers. Kedua pemain sama-sama mengenakan jaket timnas Belanda. Dalam unggahan itu, sontak hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah itu sebuah tanda? Mengingat saat ini Mads Hilgers sudah dalam proses naturalisasi WNI untuk nantinya membela timnas Indonesia ke depannya, Ian Maatsen diketahui juga merupakan pemain keturunan layaknya Mads Hilgers. Bisa jadi salah satu pemain yang dinaturalisasi PSSI adalah dirinya. Menarik dinantikan lebih lanjut kebenaran Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI atau tidak, mengingat beberapa waktu lalu ia sempat dipanggil timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Lebih dari itu, satu hal menarik dari Ian Maatsen adalah harga pasar bek kiri yang saat ini bermain untuk Aston Villa di Liga Inggris. Ian Maatsen punya harga pasaran mencapai 695,27 miliar rupiah. Nominal ini menjadi yang tertinggi sepanjang karir pemain berusia 22 tahun itu. Entah itu turun atau naik, khususnya jika benar sang pemain memilih untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Bahkan, ketika sang pemain sudah menjadi WNI, jika performanya stabil dan bahkan meningkat, bukan tak mungkin harga pasarannya bakal tembus 1 triliun rupiah. Sebab beberapa pemain terbukti mengalami peningkatan nilai pasar setelah membela timnas Indonesia seperti Jai Ilzus, Justin Hubner hingga Ivar Jenner. Menyesal pernah tolak King Indo, Ian Maatsen ngebet jadi WNI. Pemain keturunan milik klub Premier League Aston Villa yakni Ian Maatsen belakangan mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Teranyar, Ian Maatsen membantu Aston Villa meraih kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah Young Boys dalam matchday pertama Liga Champions 2024-2025. Meski demikian, timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, tetapi tidak diturunkan sama sekali. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Roman Koeman. Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Euro U21 2025. Ian Maatsen mengaku kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapatkan kepercayaan di masa mendatang. Tentu saja ini sangat mengecewakan. Saya menyesal pernah tolak tawaran dari timnas Indonesia, kata Ian Maatsen. Saya bisa saja mengundurkan diri dari timnas Belanda, tetapi saya tidak seperti itu. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir, tambah Ian Maatsen. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil timnas Belanda, Ian Maatsen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen disebut memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang berpaspor Suriname tetapi berasal dari Jawa. Belakangan akun Instagram @orangeindonesia turut menebar kode yang disinyalir perihal ketertarikan Ian Maatsen dengan proyek naturalisasi PSSI. Hal itu setelah mereka mengunggah foto Mads Hilgers, pemain keturunan yang tengah dinaturalisasi Indonesia bersama Ian Maatsen saat sama-sama memperkuat timnas Belanda U21. Dibuang Sintayong, Asnawi gacor di Liga Thailand. Nama Asnawi Mangkualam mulai tersisihkan dari pilihan Sintayong sebagai starter line up timnas Indonesia.
Padahal biasanya ia akan menjadi pemain yang paling awal mengisi sisi kanan pertahanan. Namun, pada 2 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan timnas Australia, ia dicueki oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu selalu memilih Sandy Walsh untuk mengisi posisi wingback kanan. Di laga menghadapi Arab Saudi, Asnawi hanya masuk di menit ke-66. Kemudian saat laga melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pemain asal Makassar itu tidak dimainkan sama sekali alias zong. Bahkan di babak kedua, Sintayong memilih memasukkan Wahyu Prasetyo, sang Hulk asal Indonesia, bek tengah yang ternyata juga bisa bermain di pos bek kanan. Bisa jadi kepercayaan sang pelatih mulai memudar. Namun meski mulai tersisihkan, Asnawi tak ingin ambil pusing. Mantan pemain PSM Makassar itu tetap legowo karena itu adalah strategi pelatih demi hasil terbaik timnas Indonesia. Di sisi lain, situasi itu membuat motivasi Asnawi dalam meningkatkan kemampuan semakin membara. Tak ayal bersama klubnya Port FC, pemain berusia 24 tahun itu semakin moncer. Di musim keduanya bersama klub Liga Thailand itu, Asnawi terus menjadi pilihan utama Port FC. Di laga pekan ke-6 menghadapi Buriram United, ia sukses tampil lugas mengawal pertahanan timnya hingga tak kebobolan. Berkat penampilan itu, Asnawi kemudian terpilih sebagai salah satu Team of Week Liga Thailand. Ia bahkan menjadi satu-satunya pemain Port FC yang berhasil masuk dalam penghargaan tersebut. Menariknya, dalam waktu dekat Asnawi bersama timnya akan melawat ke Indonesia. Mereka akan menghadapi juara Liga 1 musim lalu, Persib Bandung, dalam ajang AFC Champions League 2 2024-2025. Ini adalah kesempatan emas bagi Asnawi, sebab selain untuk membawa timnya menang di negeri sendiri, ini juga kesempatan apik agar dapat unjuk gigi soal kemampuannya selama berkarir di luar negeri. Striker tajam sekaligus anak emas siap perkuat timnas dan bikin Sintayong bangga. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin bahagia sebab si anak hilang Malik Rizaldi kembali dari cedera dan langsung mencetak gol. Semalam, klub Malik Rizaldi yakni Persebaya Surabaya menjamu Persis Solo di lanjutan pekan kelima Liga 1 2024-2025. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skuad bajul ijo julukan Persebaya Surabaya menang 2-1 atas Persis Solo. Semua gol Persebaya Surabaya dicetak Malik Rizaldi. Laga semalam merupakan pertandingan kedua Malik Rizaldi di Liga 1 2024-2025. Fakta ini menunjukkan Malik Rizaldi dalam kondisi bugar. Ia disinyalir dalam kondisi siap jika dipanggil Sintayong saat timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024 di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya Malik Rizaldi pertama kali dipanggil saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Meski tidak sempat dimainkan, Malik Rizaldi mendapat pengalaman berlatih bersama pemain-pemain top seperti Dai Ises dan Kelvin Verdong. Saat timnas bersiap menghadapi Arab Saudi dan Australia bulan ini, Malik Rizaldi sejatinya ingin dipanggil Sintayong lagi. Namun Sintayong batal memanggilnya karena Malik Rizaldi mengalami cedera. Korban Sintayong bertambah. Graham Arnold resmi mundur dari pelatih timnas Australia usai imbang lawan timnas Indonesia. FA Australia resmi mengumumkan perpisahan dengan Graham Arnold sebagai pelatih timnas Australia. Sang pelatih disetujui untuk mundur oleh Dewan Direksi FA. Graham Arnold segera meninggalkan jabatan sebagai pelatih timnas Australia gara-gara anak asuh Sintayong, bunyi pengumuman situs resmi Socceroos. Kini FA Australia bergerak cepat untuk mencari pengganti Arnold sebab mereka akan menghadapi 2 laga kandang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Mundurnya Arnold terjadi setelah timnas Australia ditahan imbang timnas Indonesia pada matchday 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu berlangsung Selasa 10 September 2024 di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kegagalan mengalahkan Indonesia itu membuat posisi Australia terancam di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Socceroos baru mengemas 1 poin dari 2 laga. Mengenaskan, Arnold sendiri sudah menangani timnas Australia sejak Agustus 2018. Ia menggantikan Bart van Marwijk yang dicopot dari jabatannya usai hasil mengecewakan di Piala Dunia 2018. Praktis Arnold menjadi pelatih timnas Australia dengan masa bakti terpanjang kedua setelah Frank Farina. Ia tercatat memimpin Jackson Irvine dan kawan-kawan dalam 50 pertandingan di semua kompetisi termasuk Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Patut dinanti siapa yang akan menggantikan Arnold di kursi pelatih timnas Australia.
Yang pasti pria berusia 61 tahun itu menjadi korban kesekian dari skuad asuhan Sintayong. Sebelumnya, pelatih timnas Vietnam Philippe Tossier juga telah dipecat usai hasil buruk melawan timnas Indonesia. Dirinya mengakui sempat migrain karena menghadapi timnas Indonesia. Ia dan Arnold sama-sama dipecat usai pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!